Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda syukur kita yang paling benar. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita juga banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus berselawat kepada baginda? Mengapa kita harus cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena suatu saat kita butuh syafaat, suatu saat kita butuh bantuan. Tidak ada yang bisa memberikan bantuannya kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidah," barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Selawat yang dimaksud di sini kepada Allah memberikan selawat kepada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kajian sebagaimana yang saya janjikan pada pertemuan yang lalu, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa barusan saja kita mendapat satu peringatan. Peringatan apa? Barusan saja kita mensolatkan salah seorang saudara kita. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu lakum mau'izain." Saya tinggalkan kepada kamu dua nasihat. Dua nasihat tersebut natiqan wa samitan. Nasihat tersebut adalah nasihat yang bisa berbicara. Kemudian yang satunya lagi nasihat bisu yang tidak bisa berbicara. Kemudian sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah itu nasihat yang bisa berbicara?" Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwal Qur'an." Nasihat yang bisa berbicara itu adalah Al-Quran. Begitu banyak nasihat-nasihat Al-Quran tentang kematian. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, nasihat yang kedua adalah nasihat bisu. Kemudian sahabat baginda Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apa itu nasihat bisu ya Rasulullah SAW?" Kata baginda Rasulullah SAW, nasihat bisu itu adalah al-mautu awil qabru, kematian ataupun kuburan. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barusan kita mendapatkan satu nasihat bisu. Nasihat saudara kita meninggal dunia. Itulah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita cermati bahwa kematian itu tidak punya rumus. Tidak punya rumus, sakit dulu baru meninggal, tidak kata rumusnya. Atau tidak ada rumusnya, orang tua dulu baru meninggal. Berarti kalau masih muda-muda tidak meninggal. Dah kata rumusnya demikian. Tahun 2006 atau 2005 ada jamaah saya kena diare
jamaah haji di Mekah. Jadi rombongan saya itu kena diare dikarenakan hanya sekedar, ya mungkin itulah penyebabnya, minum Pepsi dengan perut kosong. Jadi minum Pepsi. Balik dari Masjidil Haram, sore-sore sudah mulai diare sampai malam hari, tidak berhenti-berhentinya. Kira-kira menjelang jam 10 malam tidak ketahanan, sudah lemes, ngangkat tangan pun tidak pacak lagi, ngangkat kaki tidak pacak lagi, saking lemesnya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Sampailah di rumah sakit, kata dokternya, alhamdulillah masa kritisnya sudah lewat. Untung cepat dibawa katanya ke rumah sakit. Alhamdulillah, uji gitu. Kemudian masuklah saya ke kamar, melihat di mana jamaah ini dirawat. Masuklah saya ke kamar. Di samping jamaah saya tadi ini yang kena diare tadi, ada jamaah Indonesia di sampingnya, seorang perempuan. Kalau tidak salah ingat, beliau itu dari Kudus, dari Jawa Tengah. Saking parahnya nenek itu sakit, tidak pacak lagi ngusir lalat yang ada di mulutnya, yang ada di matonya. Saking parahnya sudah. Pokoknya dalam istilahnya itu ikan mujair sudah kekurangan banyu sudah. Lengap-ngap sudah. Ya. Dalam hati saya, sebentar lagi lewat ini nenek. Ya. Kira-kira jam 11 lewat, karena dokter juga mengatakan, alhamdulillah jamaahnya yang dibawa tadi, yang diare tadi, sudah lewat masa kritisnya. Akhirnya saya pamit sama dokter, saya nak balik. Baliklah kami. Subuh-subuh saya mendapat telepon dari rumah sakit. Ustaz, jamaah yang dibawa tadi malam meninggal. Dalam hati saya, salah orang kali ini. Yang meninggal yang nenek tadi, yang dikurumun laler tadi. Dalam hati saya itu. Akhirnya saya tidak pedulikan itu tuh, telepon itu. Saya bilang salah itu. Bukan jamaah saya, bukan rombongan saya. Tidak, yang Ustadz bawa tadi malam yang meninggal. Akhirnya saya penasaran, karena dia betul-betul mengatakan itu jamaah rombongan Ustadz katanya. Akhirnya pergilah saya ke sana, benar jamaah saya yang meninggal. Rombongan saya yang meninggal. Yang sudah dikatakan oleh dokter sudah lewat masa kritisnya. Sekarang apa yang terjadi terhadap nenek yang di sampingnya itu? Nenek yang tadi, yang dikerumun laler tadi tuh, bagaimana kondisinya? Ternyata pas subuh-subuh saya ke sana sambil melihat jenazah rombongan saya ini, nenek yang tadi malam jam 10, jam 11 malam itu masih dikerumun laler, duduk minum teh susu. Siapa yang membelikan roti dan teh susu ini? Suami ibu yang meninggal tadi. Karena berdempetan tempat tidurnya, ranjang gitu. Jadi suami yang meninggal ini yang pergi hampir dia tidak melihat istrinya meninggal, karena dia keluar belikan minuman si nenek tadi. Pelajaran apa yang harus kita ambil di sini? Inilah pelajarannya. Barusan kita melihat nenek-nenek yang tidak pacak lagi mengapa-ngapa, sudah dikurumun laler, panjang umurnya. Ada yang dikatakan dokter lewat masa kritisnya, ternyata lewat. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, taraktu lakum mau'izah. Aku tinggalkan kepada kamu dua nasihat. Satu nasihat tadi adalah kematian. Pelajarannya apa? Hari ini saya sehat, kita belum tentu besok sehat.
Hari ini bisa kemana-mana, belum tentu kita masih besok bisa kemana-mana. Itulah nasihat yang pernah saya sampaikan di dalam pertemuan kita beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Saya mengatakan, wahai saudara-saudaraku yang di sana, yang belum ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah datang ke masjid sebelum kamu didatangkan ke masjid. Sering-seringlah datang ke masjid, berjamaah dengan orang. Suatu saat jangan sampai belum sempat kita berjamaah, kita sudah disolatkan oleh jamaah. Barusan kita solatkan saudara kita. Kalau yang selama ini tidak sadar, tidak pernah datang ke masjid untuk berjamaah, alangkah sayangnya hanya datang ke masjid untuk disolati, sementara dia sendiri belum pernah ataupun jarang datang ke masjid untuk berjamaah. Satu lagi nasihat, wahai saudara-saudaraku, ya, wahai saudara-saudaraku yang di sana, yang belum pernah membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran sebelum kamu terbujur kaku di situ, kemudian orang yang membacakan Al-Quran. Dan ini berapa banyak? Ini nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat orang mati yang memberikan pembelajaran bagi kita. Kapan kita nanti? Inilah ayat Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah di antara kalian itu mempersiapkan hari esoknya. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ini, karena banyak saudara-saudara kita salah memahami makna persiapan hari esok. Banyak saudara-saudara keliru, salah mempersiapkan hari esok yang dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah di antara kalian mempersiapkan untuk hari esoknya. Akhirnya apa yang dilaksanakan? Buat bedeng, ya, beli kebun banyak-banyak. Untuk apa? Hari esok katanya. Buat ruko lagi, buat ruko lagi. Untuk apa? Hari esok. Hari esok ruko, tabungan lain sebagainya kamu tinggal. Syukur-syukur yang menjadi pewaris di sini tidak bertengkar. Berapa banyak dengan harta warisan ini, menurut pengamatan kami, banyak yang cekcok, banyak yang pecah di dalam keluarga gara-gara warisan. Pernah suatu ketika tahun 90-an, saya diajak satu keluarga untuk kira-kira nengai masalah pembagian warisan. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Akhirnya saya diminta, Ustadz bisa tidak hadir kaget malam di rumah kami begini. Karena ada saudara kami yang kepenginnya begini, ada yang begini. Akhirnya saya datang, insya Allah. Ya, apa yang terjadi? Di dalam pertengkaran masalah warisan ini, Ayu yang paling tua meninggal dunia, kena jantung. Apa jadinya? Apakah ini menjadi namanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad? Bukan. Yang dimaksud Al-Quran wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa persiapan hari esok kamu setelah masuk kuburan. Itu yang perlu itu. Ruko akan tinggal, kebun akan kita tinggal. Iya. Ini saudara-saudara kita banyak yang keliru. Perbanyak rukonya, perbanyak tanahnya, perbanyak inilah. Untuk katanya hari esok. Nah, ada. Bagi saya,
bagi saya pribadi, hari esok yang dimaksud di dalam Al-Quran, hari esok sewaktu kita meninggal dunia. Apa hari esok kita di sana yang harus kita persiapkan? Cukup tak kita? Kemarin kita sudah berbicara, faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Ada yang rugi, ada yang beruntung. Syukur-syukur, alhamdulillah, kalau kita berada di golongan pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Alhamdulillah, kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena di dunia kita masih sempat beribadah, alhamdulillah, segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala kita berusaha melaksanakannya semaksimal mungkin, walaupun belum maksimal menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala menurut kemampuan kamu. Ada orang yang mampu membaca Al-Quran satu hari khatam. Aduh, apakah kita dipaksa untuk menghatam Al-Quran dalam satu hari? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala menurut kemampuanmu. Ada orang yang sanggup melaksanakan surat tahajud sekian puluh rakaat, diaturi. Tapi bagi yang tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang ingin bersedekah, bersedekahnya melimpah ruah. Tadi di TV, barusan tadi saya melihat salah seorang ojek online memberikan infaknya kepada panti asuhan. Setiap hari memberikan santunannya. Tidak banyak, tapi menurut hitungan orang-orang biasa lumayan. Kurang lebih 20 kantong sate. 20 kantong sate, 20 kantong setiap hari diberikan kepada panti asuhan. 20 kantong itu satu kantong berapa kira-kira? 20.000. Satu kantong 20.000. 20.000 kali 20 kantong. 400.000. Berapa penghasilannya ojol? Mereka sanggup melaksanakan hal yang demikian itu. Kalau itu yang mereka laksanakan, apalagi orang-orang yang memang sudah merasa dunianya sudah mapan, ini yang dilaksanakan, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itulah yang dikatakan oleh Allah subhanahu oleh para ulama kita, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Na'udzubillah, na'udzubillah, kalau sudah menjadi jasad tadi, sudah meninggal dunia, ternyata kita digolongkan menjadi syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dunianya berantakan, dunianya tidak jelas, menipu ke sana kemari. Dan begitu banyak orang-orang yang melaksanakan kehidupannya demikian, menjalani hidupnya dengan demikian, susah. Tapi susahnya ini tidak pernah ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu susah, tapi yang dilaksanakan adalah mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah susah, nipu orang lagi. Kan banyak yang demikian. Susah, tapi untuk menghilangkan susahnya ini nipu orang. Saya nak begini, saya nak begini, saya begini. Paling tidak berbohong dan lain sebagainya. Alangkah sayangnya hidup demikian. Itulah jenazah yang barusan kita solatkan. Itu nasihat-nasihat yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau bercerita tentang Al-Quran, nasihat yang berbicara, baca kata Rasulullah, baca Al-Quran, maka kamu akan berdialog. Al-Quran itu memberikan informasi-informasi.
Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa dipercepat. Itu nasihat. Nasihat yang lainnya apa lagi? Nasihat yang kita ambil di dalam Al-Qur'an, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini nasihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mulk. Apa kata Al-Quran? Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap orang yang meninggal itu dimasukkan ke liang kubur. Ternyata malaikat bertanya, alam ya'tikum nadhir, ngapa kalian masuk di sini galuh? Kan di ayat yang lain Al-Quran mengatakan, ini Al-Quran bercerita lagi kepada kita. Dikatakan, wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Halim talati. Apa jawaban neraka? Hal mim mazid? Mazid ada tambahannya. Ternyata artinya jangan mengira sudah banyak yang meninggal dunia berarti kaplingan neraka lah penuh. Jangan. Kata Al-Quran, hal min mazid, masih banyak tak tambahannya. Laju masih banyak kaplingan di sini. Jemaah sekalian yang saya hormati demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setiap orang masuk sana kemudian tidak ada yang selamat, maka malaikatnya bertanya, apa dak kata peringatan? Apa dak kata peringatan yang sampai kepada kalian sehingga kalian masuk semuanya di sini? Alam ya'tikum nadhir. Apa jawabannya? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka menjawab, bala. Jawabnya bala. Tentu ada nasihatnya kepada kami, ada sampai kepada kami. Ada di Masjid Agung nasihat-nasihat demikian, ada di TV, ada di masjid-masjid yang lain memberikan nasihat demikian. Tapi mengapa kok bisa? Mengapa kamu bisa masuk di sini? Sementara kamu mengaku ada nasihat yang sampai. Fakadzabna, kami mendustakannya, tak galak kami dengar. Ya. Ada yang dengar? Kita pakai speaker, dengar, tapi dicuekin. Berapa banyak orang-orang yang mendengar suara kita yang begini nih, tapi dimasukin dalam hatinya, tidak. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami berkata pada waktu itu, akati Allah tidak menurunkan apa-apa, azab tidak kati. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu pemahaman kamu, sungguh kamu dalam keadaan sesat. Sesat kamu. Akhirnya sesatnya nanti di akhirat nanti, naudzubillahi min dzalik. Baru ujungnya mengatakan fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui segala kesalahan-kesalahannya. Karena tidak pacak kita berbohong di sana. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui kesalahan-kesalahannya. Fasuhqal li ashabis sa'ir, mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ini nasihat Al-Quran. Belum lagi yang Masya Allah. Makanya ada istilah di kalangan para ulama dan namanya tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran sebagai nasihat.
Karena itu memberikan nasihat kepada kita, nasihat yang bisa berbicara. Maut sudah memberikan nasihat kepada kita. Kita masukkan ke liang kubur saudara-saudara kita. Kita datang ke liang kubur, sayangnya kita ngobrol. Kita ngobrol. Sementara kita bawa jenazah. Tapi yang banyak, apakah dijadikan sebagai pembelajaran? Tidak. Kita duduk ngobrol, ya. Padahal seharusnya kalau kita datang kuburan, apalagi mengantar jenazah, lihatlah pembelajaran itu apa. Satu saat saya akan begini nih. Saatnya nanti kapan saya suatu saat akan diantar begini nih. La haula wala quwata illa billah. Diantar, apa kita tidak ngeri kira-kira? Saya terus terang kadang-kadang saya ngeri dewe. Ya Allah, kalau kita masuk ke liang kubur dewean, ya Allah, gelap nian, ya Allah, ya gelap, dak kate rewang lagi, dak kate siapa-siapa lagi. La haula wala quwata illa billah. Bukan hanya sampai di situ, nanti datang mungkar dan nakir menanyakan kepada kita man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya tidak terjawab. Tidak terjawab. Akhirnya kita masuk di alam barzah yang penuh dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian. Ini mari kita ambil nasihat baginda Rasulullah. Ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidak ada satupun orang meninggal dunia tidak menyesal. Termasuk saudara kita ini menyesal dia meninggal dunia. Hanya sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, apa penyesalan mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyesalan mereka, in kana min ahlil khairi nadima alla yazdada minhu khaira. Kalau yang meninggal ini adalah orangnya baik, soleh, dia akan menyesal, ngapus kurang kesolehan saya, kurang amal saya, ngapo dak ditambah-tambah lagi kira-kira cak itu. Wa in kana min ahli syarri, kalau kebetulan yang meninggal dunia ini orang jahat, banyak dosanya, nadima alla yanza'a minhu, dia menyesal mengapa tidak sejak dulu dia berhenti berbuat jahat. Menyesal gagal, baik nyesel, jahat apalagi nyesel. Tapi ngapalah nyesel orang baik ini? Ternyata menyesalnya orang baik ini, orang saleh ini menyesal karena di sana bukan satu kelas, bukan satu level. Ada level-level, taruhlah umpamanya kalau kita di dunia ini ada yang namanya kelas ekonomi, ada yang namanya kelas bisnis, ada yang namanya kelas VIP. Kan di dalam Al-Quran kan ada di situ. Dalam surah Al-Waqi'ah digambarkan kelasnya. Ada yang disebut dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabun adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Orang-orang yang muqarrabun ini adalah banyak dimiliki oleh orang-orang dulu, sedikit orang-orang yang belakangan. Artinya menjadi orang-orang yang dekat ini sulit menjadi orang-orang yang muqarrabun. Sudah banyak besar tantangannya,
banyak rintangannya. Tapi orang-orang yang mendapatkan al-muqarrabun ini pada umumnya ada orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau istilah bahasa kita mengatakan itu memang sudah sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, ada yang disebutkan di dalam surah Al-Waqiah, ashabul yamin, orang-orang sebelah kanan. Itu masih mendapatkan namanya golongan-golongan penghuni surga. Tapi yang terakhir, ashabus shimal, kelompok kiri. Kelompok kiri itu di mana tempatnya? Neraka. Jadi ada kelas-kelasnya itu. Mengapa dia? Itulah sebabnya mengapa mereka ini orang-orang baik masih menyesal. Coba aku banyak-banyak amal lagi, pasti tempat aku di surga ini akan lebih bagus lagi. Karena si anu begitu tuh, itu rumahnya lebih bagus tuh tempatnya di surga. Ngapo? Karena memang lebih banyak amalnya dari kita. Itulah penyesalan mereka. Mudah-mudahan kita menyesal karena belum banyak amal ibadah kita, tapi jangan sampai kita menyesal karena banyaknya dosa yang kita kerjakan. Tentunya mari kita selalu berusaha berbuat baik, menabung, bukan menabung untuk dunia, tapi menabung untuk akhirat. Tentunya kita semuanya mengharapkan dunia kita bahagia, akhirat kita bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kajian kita. Untuk sementara saya izin, minggu depan sudah saya tidak masuk. Mungkin selama perjalanan haji saya tidak bisa mengisi, ya. Jadi mungkin kalau masih dikasih jadwal, mungkin awal Agustus saya bisa kembali mengisi, ya, karena saya pulang dari Arab Saudi itu sekitar tanggal 20-an bulan Juni, ya, paling tidak minggu keempat. Tidak mungkin langsung masuk, paling tidak istirahat sejenak, cak seminggu istirahat baru masuk lagi. Jadi perkiraan saya kemungkinan bisa masuk lagi bulan Agustus yang akan datang. Kepada jamaah semuanya saya mohon doanya. Mudah-mudahan perjalanan saya melaksanakan ibadah haji diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudaraku yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya sehingga insyaallah di tahun-tahun mendatang akan bisa melaksanakan ibadah haji juga. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allah faqihna fi 'ilmika ya Allah, faqihna fi kalamikal 'azim, wahdina subulas salam bi nurikal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.